Oke teman-teman, salam otomotif buat teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di channel ini. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Teman-teman yang puasa semoga dilancarkan. Amin. Pada video kali ini saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman. Ada sedikit yang mau saya jelaskan ya untuk edukasi aja ya buat teman-teman. Di sini ada mobil Honda Stream. Ini Stream 2007 ya teman-teman. Jadi mobil ini historinya itu tangan pertama dari baru atas nama sendiri dan belum pernah turun mesin sama sekali. Nah, ketika mobil ini mau dijual ya, dan setelah proses penjualan sudah terjadi transaksi ya, ini kebetulan dijual ke showroom ya teman-teman mobil. Nah, mobil ini tuh mesinnya mengalami masalah ya. Nah, masalahnya itu ada di mesin. Ini ya teman-teman, kondisi mesin dalam keadaan langsam atau stasioner di RPM 800 ya, itu terdengar suara mesinnya baik-baik saja teman-teman, normal-normal saja, tidak ada menunjukkan gejala atau suara aneh-aneh ya. Tapi berbeda saat mulai digas ya, coba kita dengar ya teman-teman. Ini suara mesin dalam keadaan langsam ya, jadi belum kita gas, seperti ini suara mesinnya. Terdengar normal-normal saja, tidak ada keanehan sama sekali ya teman-teman. Nah sekarang coba kita bedakan saat saya naikin RPM ya, atau saya gas. Nanti teman-teman perhatikan ada suara ngelotok ya. Ngelotok itu di mulai RPM naik atau mulai gas naik itu ada suara semacam mukul ya. Perhatikan baik-baik teman-teman, suaranya kita dengar sama-sama ya. Nah itu ya teman-teman, jelas banget kan saat RPM dinaikkan atau gas kita tekan ya, itu ada suara ngelotok ya teman-teman. Itu sangat jelas, kalau teman-teman peka itu bisa kedengaran. Nah jadi pada mobil Honda Stream ini ya, masalah pada mesin kelihatannya baik-baik saja ya kalau saat tidak digas, tapi digas bermasalah. Nah saya akan memberikan penjelasan tentang ini ya teman-teman. Simak terus video ini, jangan di skip. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya mobil teman-teman mengalami hal yang sama seperti ini, maka ada beberapa kemungkinan ya. Tetapi secara umum kalau kita mau menganalisa suara itu berasal dari metal ya teman-teman. Dan rata-rata itu masalah pada metal jalan. Tinggal kita belum tahu pasti apakah di nomor 1, 2, 3 atau 4 yang bermasalah. Artinya si bagian metal itu sudah kemakan ya, sehingga ada sedikit saja space atau spasi, maka akan menimbulkan bunyi ya pada putaran RPM tinggi. Nah kemungkinan kedua bisa juga karena pistonnya itu sudah mulai otek ya, salah satu piston sudah mulai otek. Itu secara umum aja, jadi kalau tidak metal itu pada piston. Kemungkinan lain juga bisa ya teman-teman, misalnya pen piston atau lain-lain bisa juga. Hanya ini kita secara umum saja ya, yang sering kita alami di bengkel. Rata-rata sih dua itu sumber permasalahannya. Kemudian kalau sudah dalam kondisi seperti ini kan berhubungan dengan internal mesin. Jadi kita harus mengadakan atau menurunkan mesin ini ya, harus overhaul ya teman-teman, untuk kita mengecek kondisi internal mesin. Beberapa bagian yang saya sebut tadi itu kemungkinan besar ya
Tetapi kalau nanti untuk kepastiannya itu dari mananya, setelah mesin itu kita turunkan baru kita bisa melihat ya di mana masalah yang sebenarnya. Nah, adapun penyebabnya biasanya ini karena eh, penggunaan oli yang tidak rutin diganti ya, atau mungkin juga ada yang bocor bagian mesin ya, oli itu menetes sehingga level oli pada dipstick itu berkurang ya teman-teman. Kemungkinan lain juga bisa jadi mobil ini habis dipinjam orang bawa jalan jauh, itu dibejek-bejek atau dipakainya itu nggak karu-karuan ya untuk mesin, apakah dipakai untuk balap atau apa di tol kita nggak tahu. Jadi mesin lama itu kadang juga kita perlu mengendarai mobil tersebut disesuaikan ya teman-teman, apalagi histori mobil belum pernah turun mesin, jadi partnya sudah mulai berkurang ya kan kadarnya, bagian metal-metal atau bagian logam pada mesin. Kemungkinan lain juga memang sudah waktunya ya, ada kerusakan, waktunya harus diganti ya, memang mesti diganti. Nah, kalau mobil teman-teman mengalami masalah yang sama seperti ini, segera dicek aja ya, jangan dibiarkan, takutnya kerusakan nanti merembet ya kan, biaya nanti akan tambah membengkak, itu masalahnya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Video ini untuk edukasi ya buat teman-teman, jadi kita saling berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan pesan saya buat teman-teman yang lagi pengen cari mobil-mobil second ya, atau mobil-mobil bekas, apapun mobilnya, jenis mobilnya, kalau teman-teman tidak mengerti mesin, baiknya ngajak montir teman yang mengerti tentang mesin ya. Karena kan selain interior dan lain-lain, bodi kita juga mesti ngecek mesin ya teman-teman, untuk memastikan kondisi mesin apakah sehat atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini berguna. Teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe. Dan kita akan terus berbagi hal-hal yang mengedukasi buat teman-teman semuanya ya. Salam otomotif, salam sukses. Semoga puasa teman-teman semua dilancarkan, segala urusan dimudahkan, rezeki dimudahkan, sehat selalu kita dan seisi rumah kita. Thank you teman-teman, bye.